Katanya sih ini film horor religi ya, tapi kok banyak banget malah menyinggung para pejabat elit. Viewers, welcome to Movie Free. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap buat nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini jujur gue gak tahu ya ini udah keberapa kali ya kita akan mereview film horor lagi. Judulnya adalah Wanita Ahli Neraka yang diproduksi oleh Visinema Pictures dan disutradarai oleh Bang Icat. Film ini menceritakan tentang seorang santriwati ya, namanya Farah. Nah, si Farah ini masih muda guys terlihatnya ya. Jadi masih muda dan dia tuh punya keinginan untuk melakukan ibadah panjang supaya bisa meraih surga, yaitu menikah. Sampai akhirnya dia di film ini tuh menikah dengan seseorang pria yang namanya Wahab. Jujur nih, ini cowok ganteng banget, kayak gak kuat. Kemarin waktu lihat tuh kayak astaga aku kebawa mimpi. Oke, sorry, kita balik lagi ke premis ya. Iya, dia ketemulah sama si Wahab. Wahab ini tuh ceritanya di film ini adalah calon bupati gitu. Jadi akhirnya mereka menikah dan si Farah ini nemenin Wahab selama kampanye. Terus kayak dia juga kayak banyak lah pokoknya nemenin kegiatan suaminya gitu selama berusaha untuk menjadi calon bupati. Sampai akhirnya ada kejadian-kejadian mistis yang dialamin sama si Farah. Dia nggak tahu itu apa, tapi kayak dia tuh bahkan juga sering berperilaku nggak lazim. Jadi kayak dia beberapa kali kerasukan, tapi nggak tahu kerasukan dari siapa, kayak siapa yang ngerasukin dia tuh nggak tahu. Sampai pada akhirnya ternyata dia mengetahui pernikahan yang dia kira itu akan berujung bahagia malah ternyata menyimpan rahasia kelam yang gelap gitu. Dan buat kalian penasaran kayak segelap apa pernikahannya, mungkin kalian bisa langsung nonton aja ya. Dan sekarang kita akan masuk ke reviewnya dulu. Nah, kita akan mulai dari jump scare-nya, sosok hantu, dan juga body horror yang ada di film ini dulu kali ya. Karena kalau misalkan kalian ngebayangin wanita ahli neraka, itu tuh kalian pasti mikirnya kayak neraka yang beneran neraka gitu ya. Tapi emang di cerita ini, di film ini, neraka yang dimaksud tuh adalah kayak neraka duniawi gitu sih guys, yang di dalam pernikahan. Nah, ngomongin soal sosok hantunya, sebenarnya tuh udah banyak banget di spill di trailer ya bentuk sosok-sosok hantunya. Kayak ada poci, terus ada kayak hantu wanita cegil-cegil dengan apa ya, kayak penutup hitam gitu. Nanti mungkin munculnya di sini biar kalian kebayang hantunya. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan dibilang jenis hantunya tuh lumayan umum ya. Kayak kita tuh sebenarnya sering banget kan nemuin film Indonesia dengan wujud-wujud hantu seperti itu ya, kayak kalau nggak poci, kuntilanak gitu. Nah, di film ini tapi menurut aku sendiri mereka berhasil moles sedikit lah. Jadi desain hantunya tuh nggak yang gitu-gitu aja, kayak pocongnya nggak umum sih menurut aku. Kayak mereka tuh melakukan sedikit perubahan, sedikit aja. Jadi kayak ya kalian ngeliatnya nggak akan bosen lah, karena ini agak sedikit berbeda kalau sosok hantunya. Tapi kalau ngomongin jump scare, entah kenapa ya, kayak aku tuh waktu dikeliatin sosok hantu di filmnya nggak kaget. Yang bikin kaget adalah scoringnya. Sumpah, ini scoringnya tuh kayak bener-bener bikin jantung gak aman ya. Kayak rasanya tuh agak engap karena berasanya tuh sama nonton kayak diteriakin. Gambarannya tuh kayak apa ya, kita lagi ngeliat film terus kayak tiba-tiba scoringnya muncul dengan dentuman yang menurut aku kayak cukup keras. Emang kayak mereka tuh pakai scoring yang keras dan intens juga. Jadi kayak berasanya kayak diteriakin gitu loh guys. Tapi berhasil ngagetin atau enggak? Tentu berhasil, karena kayak kaget. Bayangin aja lagi nonton tiba-tiba kayak diteriakin. Ya seperti itu lah kurang lebih gambaran jump scare-nya. Mengagetkan tapi bukan berarti kayak jump scare yang kayak bikin scary, takut, enggak. Tapi kayak ya cukup mengagetkan aja. Nah iya, di film ini sebenarnya nampilin beberapa sedikit body horror juga. Karena kan si Wahab ini kan melakukan kekerasan ya ceritanya ke istrinya. Jadi kayak adalah beberapa kayak adegan-adegan berdarah. Tapi menurut aku sih dibandingkan film-film horror lain yang sebelumnya aku udah tonton, kayak ini gak se-ekstrim itu sih. Jadi kayak masih bikin ngilu tapi nggak ekstrim. Next kita ngomongin ceritanya. Kalau tadi aku udah bilang kayak ini kan film horor religi gitu ya. Sebenarnya kayak kenapa dibilang religi, karena memang wanita ahli neraka ini tuh didasarkan dengan
ayat ya atau hadis dalam agama Islam yang tentang wanita alin neraka ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin pesan-pesan moral yang diberikan dari ayat tersebut, menurut aku udah sangat tergambar banget sih. Dari kayak ceritanya itu semuanya berhasil mendeliver dengan bold pesan moral yang mau disampaikan. Jadi kayak sebenarnya jelas film ini tuh dikasih dan digambarkan seperti apa, untuk pesan yang seperti apa itu berhasil tersampaikan dengan baik. Tapi ternyata film ini menurut aku sendiri apa ya, dia tuh nggak cuma isinya kayak kita takut dan dikagetin sama setan-setanan aja, tapi kayak di dalamnya aku juga dikejutkan dengan beberapa elemen-elemen lain seperti kayak elemen politik ya, karena tadi aku bilang si Wahab ini calon bupati, kayak seperti familiar dengan warna baju-baju si Wahab. Terus habis itu kayak cara mereka berkampanye nggak cuma baliho-baliho aja, tapi kayak bagi-bagi susu gratis, itu kayak seperti pernah melihat gitu. Jadi kayak menurut aku mereka tuh cukup berani untuk mengambil reference politiknya gitu, kayak sumpah kayak tergambar di sini tuh kayak ini jelas banget. Kalian waktu nonton bakal tahu kayak ini reference politiknya siapa tuh, bakal kayak oh ini gitu. Sama di sini juga dibumbui dengan sedikit elemennya itu ya, toxic romance relationship. Jadi kayak buat kalian yang mungkin ada di dalam toxic relationship yang mungkin abusive, kayaknya harus agak berhati-hati nonton ini, takutnya kalian ke-trigger gitu sih guys. Karena kayak aku yang kayak tidak pernah mengalami itu, cuma mungkin karena aku perempuan gitu, mungkin cocok juga buat kayak kalian para ibu-ibu yang sudah menikah, pasti bakal benci banget sama si sosok Wahab di sini. Karena kayak gila, Wahab nih menurut aku dari directingnya, dari dia actingnya juga kayak kawin banget gitu. Jadi kayak pada akhirnya terdeliver dengan baik kayak, dan bikin emosi kita tuh kayak diacak-acak gitu. Kita ikut ngerasain kayak gimana semenderita itu jadi Farah. Oke, walaupun dari tadi tuh kayak mungkin terdengar film ini agak berat ya karena membahas soal KDRT, tapi dari aku sendiri alur cerita itu gampang buat diikutin kok. Mereka berhasil kemas isu berat ini dengan apa ya, alur cerita yang sederhana, mudah dipahami, mudah diikuti, terus relevan juga, tapi kayak berhasil kasih pesan moral yang dalam. Cuma memang kalau dari aku sendiri, kemunculan konflik dan penyelesaiannya rasanya tuh kayak gak ada klimaks ya guys. Waktu nonton tuh kayak aku nggak tahu, mungkin ini adalah salah satu faktor dari pacing yang gak konsisten. Karena kayak kalau misalnya kalian nonton film horor, biasa kayak kita tuh nonton horor kayak intens kan, kayak bakal tegang, dor, terus kayak klimaks gitu. Nah di film ini tuh aku nggak ngerasain itu. Jadi kayak entah kenapa mereka nggak berhasil untuk memanfaatkan momen-momen tegangnya dengan baik. Jadi saat kayak udah tegang, udah intens, mereka malah selingin sama momen-momen yang biasa aja gitu, yang terasa datar dan gak menarik. Jadi pada akhirnya pacingnya itu kehilangan momentum di film ini. Oke, next mungkin sekarang kita bahas actingnya ya. Selain kalau tadi aku udah sedikit mention soal Wahab yang jadi villain, tapi kayak jujur pertama aku mau apresiasi Wahab dulu karena kayaknya dia berhasil sih bikin kayak cewek-cewek dan ibu-ibu tuh pada benci gitu. Kayak aku yakin setelah selesai nonton tuh kalau misalnya ditanya kayak mau nggak punya suami kayak Wahab, kalau seganteng dia mau. Cuma kalau misalnya sikapnya kayak gitu sih jujur gue ogah banget. Jadi kayak menurut aku dia berhasil banget bikin kita tuh kayak para wanita tuh bener-bener kayak benci gitu loh sama dia. Dan kayak kalau misalnya kita nonton sebuah film, karakternya bisa bikin kita benci in real life, menurut aku tuh kayak wah ini film udah berhasil banget. Dan gak cuma Wahabnya aja, tapi menurut aku si Feby juga nih, Feby Rastanti, dia tuh kayaknya ini tuh katanya adalah debut film horor pertama dia. Tapi jujur, wah dia kayaknya udah totalitas banget sih, kayak actingnya, semuanya kayak dia bahkan gak pakai stuntman guys. Jadi kayak bener-bener semuanya dilakuin mandiri, totalitas banget. Dan pada akhirnya hasilnya bener-bener kayak terdeliver ke kita dengan baik. Kayak emosi-emosi dia, kayak gimana dia menderita, kita tuh ngerasain banget dari luka batin sampai luka fisiknya dia tuh kayak berasa ngilu ke hati kita yang nonton gitu. Dan aku rasa ini gak cuma cewek-cewek yang ngerasain ya, mungkin kayak cowok-cowok yang nonton juga pasti akan ngerasain juga betapa kayak anjir kasihan banget ini cewek gitu. Jadi kalau dari aku sendiri kayaknya sih film ini mungkin kalau misalnya disegmenin cocok banget buat cewek-cewek karena dari judul aja wanita ahli neraka gitu. Tapi ini juga sebuah film yang bagus juga untuk bisa ditonton sama cowok-cowok biar kayak kalian tahu
bagaimana untuk menghindari menjadi pria seperti Wahab. Tapi ya guys, kayak kalau tadi aku udah puji-puji para lead charactersnya, jujur aku agak kecewa sama supporting castnya. Kayak ini supporting castnya bikin gue stres banget waktu nonton. Kayak entah kenapa aku ngerasa mereka nggak berhasil diperdalam karakternya dengan baik. Jadi kayak motivasinya kurang jelas, terus kayak banyak banget keputusan-keputusan yang gak masuk akal yang akhirnya menimbulkan tindakan konyol yang mereka lakukan. Sehingga kayak waktu kita nonton bukan tambah tegang, bukan tambah kayak intens gitu, terus senang sama kehadiran mereka, tapi aku malah kayak, lu ngapain sih muncul-muncul tuh, malah bikin malah apa ya, jadi kayak kesel gitu loh nontonnya guys. Kayak gak masuk akal aja apa yang mereka lakuin, kayak konyol gitu. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya di film horror ada zero logic, nah ini para supporting cast ini kayak kenapa harus mereka dibikin karakternya seperti itu. Padahal kalau ngomongin acting menurut aku bahkan ada beberapa yang udah senior juga kan ya. Jadi menurut aku sendiri sebenarnya actingnya fine, kecuali satu. Mohon maaf Ustadz Alfi, kayak aku jujur gak tau kenapa tiap dia ngomong, tiap dia kayak berdialog, aku kayak agak pengen ketawa karena kayak rasanya terlalu nggak natural gitu loh guys. Dia kayak menurut aku sendiri tuh kayak ngebaca skrip. Jadi kayak misalkan lagi adegan berdakwah ya mungkin itu natural karena emang dia in real life adalah ustadz. Tapi kayak di saat ada adegan-adegan lain kayak either dia kesakitan atau apa, kayak kenapa harus kayak gitu. Jadi kayak bukan over dramatize, tapi menurut aku emang terlihat kurang natural aja. Jadi seakan-akan kayak dia tuh kayak cuma baca skrip aja gitu. Cukup disayangkan sih sebenarnya. Oke guys, kurang lebih itu aja review dari aku. Kalau dari aku sendiri sebenarnya Wanita Alin Raka ini gak dibilang film horor religi yang jelek, gagal juga enggak menurut aku. Tapi memang menurut aku treatment yang digunakan belum sempurna. Kayak dari mereka ngatur kayak pacing filmnya, terus kayak menurut aku paling masalah utamanya tuh di directing para supporting cast-nya juga sih. Jadi kurang lebih menurut aku masih oke banget. Kalau dari aku sendiri ratingnya 6,5 dari 10, lumayan lah ya guys. Jadi kayak buat kalian yang masih gabut pengen isi waktu luang, boleh banget nonton film Wanita Alin Raka ini. Oke, kurang lebih itu aja dari aku Smart Viewers. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga di TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini. And see you guys di video berikutnya. Bye!